Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat Gusbin dimana saja berada, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat tiada tara. Nikmat tersebut adalah datangnya bulan haji yang dirindukan, dan kita masih diberi kesehatan juga umur untuk berjumpa. Sahabat Gusbin dimana saja berada, untuk kultum kali ini yang bertema hukum sifat iri dan dengki. Sahabat Gusbin dimana saja berada, hati adalah penentu atau cerminan dari sikap dan perbuatan manusia. Isi hati seseorang hanya diketahui dirinya sendiri dan Allah. Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan Allah dengan berbagai kelebihan, seperti dapat merasakan sedih, senang, marah melalui hatinya. Isi hati seseorang dapat menjadi penentu akhlaknya. Hal ini dikarenakan apabila seseorang memiliki hati yang baik, maka akhlaknya juga pasti baik. Dan apabila seseorang memiliki hati yang buruk, maka akhlaknya pun pasti akan buruk. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam Islam, akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlakul karimah atau akhlak baik dan akhlakul masmunah atau akhlak buruk. Sahabat Gusbin dimana saja berada, salah satu akhlakul masmunah adalah iri dengki. Dari berbagai sumber media Islam dalam bahasa Arab, iri dengki adalah hasad. Iri dengki ini disebabkan dari hati yang tidak merasa senang apabila melihat orang lain lebih bahagia dari dirinya. Dalam Islam, iri dengki ini adalah salah satu penyakit hati yang akan membuat seseorang tidak tenang dalam menjalani hidup karena terus merasa tersaingi oleh kebahagiaan orang lain. Penyakit hati ini dapat mengarahkan manusia melakukan perbuatan negatif. Yang paling ringan adalah berbuat hasud ataupun memfitnah orang lain. Karena kecenderungan tersebut, Islam melarang setiap muslim untuk iri pada orang lain. Jika perasaan itu muncul, sangat dianjurkan untuk dikendalikan. Sahabat Gusbin dimana saja berada, Allah melarang hambanya merasa iri dengki apabila melihat orang lain lebih bahagia, lebih kaya, dan lebih segalanya, karena Allah telah memberikan rezeki kepada hambanya sesuai porsi masing-masing. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32, Allah berfirman,
wala takamana ma wadallahu bihi ba'dakum ala bait ilirijali nasibum mimma tasabu walinisa'i nasibun mimma tasab was'alullahu min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagai dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sahabat Gusbin di mana saja berada, dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah melarang hambanya merasa iri dengki terhadap orang lain. Selain itu, perbuatan iri dengki dapat menghapus amalan-amalan ibadah seseorang. Dalam artian iri dengki dapat merusak kebaikan yang telah dilakukan seseorang tersebut. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat Gusbin di mana saja berada, bagaimana cara menghindari sifat iri dengki? 1. Membaca doa agar dijauhi dari sifat iri. Penyakit hati ini dapat mengarahkan manusia untuk melakukan perbuatan negatif. Yang paling ringan adalah berbuat iri dengki ataupun memfitnah orang lain. Karena kecenderungan tersebut, Islam melarang setiap muslim untuk iri pada orang lain. Jika perasaan itu muncul, sangat dianjurkan untuk dikendalikan. Cara agar dapat mengendalikan sekaligus menjauhkan hati dari perasaan iri dengki, yaitu dengan membaca doa. Sahabat Gusbin di mana saja berada, yang kedua, cara menghindari iri dengki yaitu perbanyak istighfar. Beristighfar bisa menghilangkan dosa dan noda penyakit hati. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertaubat, niscaya noda itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan Allah. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 4. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, perbanyaklah ibadah. Dengan memperbanyak ibadah dan pengetahuan mengenai agama, niscaya seseorang akan menemukan cara menjadi pribadi yang baik dan benar, serta mendasarkan semua perbuatan dalam hidup untuk beribadah. Dengan beribadah, maka iman seseorang juga akan bertambah dan mampu menyingkirkan segala sifat tercela, termasuk dengki dalam hati. Yang keempat, perbanyak bersyukur. Bersyukur adalah salah satu cara agar tetap istiqomah di jalan Allah
dan agar sebagai seorang hamba tidak melupakan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk diberikan nikmat atau berkat dari Allah. Yang kelima, jaga silaturahmi. Dengan memelihara silaturahmi yang baik, maka seseorang akan bisa mendapatkan kesan yang sebenarnya tentang orang lain. Selain itu, juga bisa mempererat hubungan serta rasa persaudaraan antar sesama umat, sehingga terhindar dari perasaan iri dengki. Yang keenam, menyadari bahwa sifat iri dengki tidak disukai Allah. Jika seseorang menyadari bahwa sifat iri dengki adalah perbuatan yang tidak disukai Allah, maka seseorang akan lebih berhati-hati dalam menggunakan hatinya untuk berprasangka kepada orang lain. Seseorang sadar bahwa iri dan dengki tidak akan memberikan keuntungan dan justru memunculkan permusuhan. Yang ketujuh, rajin mengerjakan sholat. Dengan rajin mengerjakan sholat fardu dan sholat sunnah, seseorang akan lebih terhindar dari perbuatan keji seperti iri dan dengki. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, "Utlu ma utiya ilaika minal kitabi wa aqimissalah inna salata tanha anil wasya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun." Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sahabat Gusbin, di mana saja berada, demikian kultum singkat ini tentang hukum sifat iri dengki dan cara menghindarinya dalam Islam. Semoga kultum ini bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.